Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Nah, aku tuh pernah membayangkan ketika misalnya kita lagi dalam keadaan yang terdesak gitu ya, Di. Misalnya darurat gitu kan. Ada yang temennya sakit gitu ya, mendadak di jalan. Sedangkan ya kalau misalnya kita manggil ambulans mungkin butuh waktu. Kadang-kadang ya repot lah gitu ya. Kita harus nganterin langsung secara cepat. Itu gimana ceritanya ya? Boleh nggak sih sebenarnya kita minta pengawalan ke kepolisian? Atau memang kita harus menggunakan ambulans supaya bisa dikawal? Nah ini jadi pertanyaan tuh nih. Nah itu dia Detikers ya, dan ini juga terkait dengan apa yang mungkin lagi rame baru-baru ini Detikers ya. Kalau gue kebetulan nih kemarin tuh lewat ada di FYP gue, ada seorang perawat yang dia membuka satu CCTV di rumah sakitnya gitu ya. Dia bilang kontennya, kalau gak jadi perawat gue gak akan tahu nih kalau kondisi rumah sakit tuh ini semua orang di dalamnya tuh ya pada lari-lari rebutan nyawa sama malaikat pencabut nyawa. Iya. Itu aja udah di rumah sakit, apalagi kalau misalnya ini kita masih berada di luar rumah sakit. Betul. Dan kondisinya kadang jalanan di lalu lintas itu juga tidak bersahabat, sedangkan ada nyawa yang harus diselamatkan, dan itu taruhannya cuma beda berapa detik atau berapa menit doang tuh bisa gone forever Detikers, tapi sedangkan masih ada harapan kan untuk bisa diupayakan. Betul. Ini mungkin buat beberapa orang gitu ya, masih ada yang mikirnya kayak, ya elah ya namanya juga jalanan macet ya gimana dong, terima aja. Coba deh kita berpikir kalau seandainya orang yang lagi dalam keadaan kesulitan itu adalah saudara kita sendiri atau orang tua kita sendiri, pasti ya beda lagi ceritanya. Yes. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu polisi yang viral karena dengar-dengar dia tuh melakukan kesalahan. Tapi sebetulnya dengerin dulu kenapa. Nah itu dia. Kita langsung ngobrol-ngobrol sama Polantas Bogor Kota. Ada Aibda Agus Sudarisman. Selamat pagi. Halo Aibda Agus, selamat Sehat, pagi. Aibda Agus? Alhamdulillah sehat. Ini berarti dari Bogor nih? Dari Bogor, pagi-pagi semangat pagi Masya Wah. Allah. untuk Maret. Udah ngopi belum? Alhamdulillah sudah Sudah ngopi. Kopinya di aman, Bogor aman. apa di sini? dua Bagus. tempat. Di dua tempat. Enggak, karena emang gak cuma Aibda Agus saja. Tapi kita juga kayaknya semuanya sama ya. Di zaman Siap. sekarang mah pagi-pagi butuhnya kopi dulu. Iya. Apalagi kan perjalanan dari Polresta Bogor Polresta Kota, Bogor Kota, siap. sampai ke tendean lumayan kan pagi-pagi gini ya. Pastilah, kebayang. Heeh. Aibda Agus, Siap, mau ngobrol sedikit? siap, Terkait tadi lah yang kita udah ceritain. Iya. siap. Masa kemarin katanya dengar-dengar lawan arah? Ih, gak boleh lawan arah, Agus. Itu gimana sih ceritanya? Ya ceritanya seperti biasa kita Sabtu Weekend weekend ya. kita melakukan pengaturan lalu lintas di seputaran Tugu Kujang. Ya Tugu Kujang kita melakukan pengaturan lalu lintas seperti biasanya. Dikarenakan weekend cukup meriah. Pasti ya, apalagi Sabtu weekendnya ya. Itu Udah tahu Agus. sendiri kota Bogor, kota wisata, kota kuliner. Bener, selain kota hujan ya. Kota kuliner juga. Iya, kota kuliner juga sekarang ya, udah berubah. Nah kebetulan kemeriahan ada di situ. Saya mencoba untuk mengurai arus kemeriahan besar rekan-rekan lalu lintas Satlantas Polresta Bogor Kota. Kebetulan yang dari selatan saya tutup dulu karena dari arah utara cukup padat. Saya coba untuk dengan rekan-rekan saya coba mengurai. Nah ada kendaraan sedan hitam dari arah selatan tuh menerobos. Dengan refleksnya saya kan lagi pengaturan, saya stop, kenapa menerobos. Saya berhentikan. Setelah saya berhentikan, supir buka kaca. Pak tolong saya bawa orang sakit. Dengan saya melihat ke belakang, ternyata ya orang tua lah ya. Orang sudah stuck napas. Dengan refleksnya, Pak sebentar, saya kawal, saya ambil kendaraan dulu. Aduh, Saya kawal. itu mah harus cepat keputusannya berarti ya Aibda Agus ya. Saya ambil keputusan itu karena situasi cukup padat. Kalau kita mengikuti arus, ya mungkin makan waktu. Kebayang. Nah, bayar makan waktu. Muter Saya ya. berpikir dari pos saya ke rumah sakit itu hanya sekitar 500 meter lah ya. Kalau kita melakukan kontraflow. Ya dengan tidak banyak pikir, ya udah saya lakukan pengawalan. Sambil saya nyalakan sirine, sambil teriak-teriak, bawa orang sakit karena saya bawa mobil kendaraan pribadi ya, Bukan ambulans. bukan ambulan. Itu dengan posisi kontraflow ya? Kontraflow dengan orang wah gitu. Tapi dengan istilahnya saya bismillah lah. Udah saya terus. Setelah saya tiba di rumah sakit, saya berpikir kan, tiba saya bilang takut apa viral. Maksudnya viral kita bawa kendaraan pribadi. Iya. Nah, takut viral. Terkesannya takutnya orang ada yang berpikiran ini bawa siapa Bawa nih? siapa? Kok bisa Macet-macet. ngawal kendaraan pribadi melawan arah lagi? Betul. Oke. Saya berpikir seperti itu. Tidak ambil saya minta tolong sama security. Dia bilang, Pak tolong fotoin saya biar saya ngangkat ini. Oke.
pasien, saya bilang. Saya angkat pasien, dia bilang. Setelah dokumentasikan, beres, beliau sudah mendapatkan penanganan dari IGD. Saya hampiri keluarga, boleh saya minta nomor handphone, saya bilang tuh. Oh boleh Pak, saya bilang tuh. Takutnya terjadi apa-apa, saya ada pegangan saya bahwa saya sedang mengawal orang sakit. Ada buktinya ya Betul, Pak ya. Ini juga kita bisa lihat di tayangannya Bapak benar-benar kayak berusaha untuk membuka jalan gitu. Betul. Karena gimana pun juga saya yakin Bapak sambil deg-degan ya bahwa Sambil deg-degan, sambil teriak-teriak, saya bilang tuh. Dan tadi aja pas dilihat kondisinya ketika sudah sampai rumah sakit dan digotong bapaknya itu tuh kan kayaknya sepertinya aduh itu udah tipis lah Pak nafasnya ya kelihatannya udah nggak berdaya banget. Keluarga pun. Oh, tapi jadi sekali lagi ya, Detikers kita kadang-kadang tuh memang harus menurunkan overthinking kita terhadap penilaian kepada orang lain karena seperti yang disampaikan tadi. Ini mungkin akan banyak sekali orang-orang yang berpikiran kemana-mana gitu ya. Ketika Pak Agus sendiri bilang kayak, boleh tolong divideokan gitu. Mungkin orang bakal berpikir, oh pengen viral nih gitu ya. Padahal niatannya tidak ada sama sekali untuk berpikir untuk viral, melainkan ini adalah sebagai bukti bahwa apa yang dilakukan pada saat itu oleh FD Agus itu adalah emang untuk membantu gitu. Dan kalau nggak ada video itu mungkin orang nggak ada yang tahu dan nggak ada yang percaya ya Bapak ya. Dan alhamdulillah dan kebetulan saya bilang setelah minta nomor handphone, Pak saya videokan tadi Bapak sedang ngawal. Oh alhamdulillah saya bilang, saya minta dong saya bilang tuh. Ya karena untuk bukti saya juga, saya lapor ke pimpinan saya, terutama kanit saya, Pak Kasat Lantas. Beliau, saya bertanggungjawabkan kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya ya kita membantu masyarakat kan ya, yang membutuhkan seperti yang apalagi orang sakit. Betul. Saya melihatnya kemanusiaannya, saya melihat kalau terjadi apa-apa dengan keluarga saya seperti ini apa sih yang saya lakukan. Nah seperti itu. Kebetulan saya dibekali dibekali inilah undang-undang untuk melakukan diskresi kepolisian, mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Berarti saya berpikir saya harus mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Bagaimana caranya? Ya itu yang saya lakukan. Gitu. Kebayang sih Pak Agus, jadi ngerasa kayak udahlah ini mah gimana pun caranya diselamatin dulu orangnya. Begitu udah sampai ke rumah Baru sakit kepikiran. Alhamdulillah, baru di situ Bapak kayak aduh ini gimana nih. Gimana Apa yang kalau Bapak bilang? lakukan setelahnya Pak? Dengan barang bukti kayak video atau rekaman langsungkah Bapak kayak lapor ke atasan dan seperti apa responnya Saya Pak? lapor dulu sama pimpinan, saya lapor dari kita kan berjenjang kalau laporan. Kebetulan ada di grup kami itu ada pimpinan kami tertinggi Kapolres Bogor Kota, Pak Eko. Beliau mengapresiasi, dibilang tuh untuk ya istilahnya tugas dan fungsi kepolisian membantu masyarakat. Alhamdulillah beliau dapat apresiasi dan atas perintah beliau juga utamakan kepentingan masyarakat. Apalagi emergensi seperti itu kan. Biar saya di belakang kamu kalau ada apa-apa. Ibaratnya beliau bisa mempertanggungjawabkan yang saya lakukan saat itu. Saya mengawal orang sakit, melawan arah. Ya beliau udah yang kamu lakukan Sudah benar sudah gitu. benar. Abis itu berarti udah lega ya Pak. Abis itu Udah langsung lega. balik lagi ke pos Pak, jaga lagi. Pos di situ di sisi lain setelah saya balik ke pos, berpikir lagi pimpinan saya dari grup itu saya dipanggil pimpinan saya Kapolres. Ada deg-degannya tetap ya Pak? Belum selesai nih gitu. Ada apa saya bilang? Ya saya hadapi kan istilah pimpinan saya ada apa? Saya hadapi. Saya menghadap beliau. Setelah menghadap beliau, alhamdulillah setelah menghadap beliau diri, selamat sama saya. Oh Masya Allah. Terima kasih, alhamdulillah dibilang saya cukup bangga dengan anggota saya, terutama Satlantas Polresta Bogor Kota bisa melakukan hal tersebut. Mungkin tidak hanya saya ya, mungkin rekan-rekan teman saya pun sama melakukan hal. Momennya mungkin ya kebetulan aja saya. Iya. Mungkin rekan-rekan saya lebih banyak yang bisa lebih membantu orang, ya terutama kepentingan masyarakat ya. Lebih banyak coba yang dilihat saat itu ya mungkin saya gitu. Karena mungkin Pak Agus ada deg-degannya juga, kudu abis ini mesti ngelapor sebelum ini nanti viral kemana-mana dan narasinya nggak sesuai gitu. Takutnya ada yang separuh video polisi lawan arah. Sepotong-sepotong ya Pak Agus. Tapi karena buat aku pribadi ya Pak Agus ya, ketika kita dalam keadaan yang terdesak atau darurat, kadang-kadang kepanikan pasti ada Pak. Pasti. Jadi ketika Pak Agus tadi gitu ya, bisa dengan ibaratnya split second berpikir untuk oke, saya tanganin, saya lawan arah, saya ambil resiko. Siap. Karena resikonya bisa jadi jabatan loh Pak. Siap. Banyak orang yang nanti ngevideoin, ngelaporin apa segala. Tapi yang Bapak lakukan adalah mempertaruhkan itu semuanya demi keselamatan seseorang. Jadi luar biasa Pak.
senang banget karena Bapak tadi cerita juga bahwa Bapak punya pegangan juga berdasarkan undang-undangnya. Dari cara penggunaan kata-kata Bapak juga sangat luar biasa manis sekali. Mengganti kata kemacetan dengan keramaian misalnya. Itu buat aku pribadi tuh sangat senang sekali. Apa yang Bapak rasakan ketika Kapolresta Bogor Kota memberikan apresiasi pada Alhamdulillah, terima kasih untuk beliau memberikan apresiasi, terutama untuk Satlantas ya. Karena rekan-rekan saya pun ada membantu di situ. Dari mulai Kanit, Kasubnit, dan rekan-rekan yang lain. Hanya yang dilihat itu kan saya. Iya. Yang dilihat itu pribadi saya. Cuma alhamdulillah rekan-rekan saya banyak yang membantu di situ. Saya ucapkan terima kasih dari beliau. Istilahnya atensi beliau diimplementasi untuk di lapangan, untuk kegiatan seperti membantu masyarakat ya seperti itu. Iya. Istilahnya. Ya sepertinya. Pagi hari ini sepertinya juga yang mengapresiasi nggak cuma atasan Bapak tapi kita semua yang ada di sini tentunya ya. kita senang banget Pak. Dan ada saya banget bisa datang ke sini. Ada yang lebih bangga lagi tapi Pak. yang nggak ada di studio maksudnya bukan cuma kita berdua Iya, ya Pak ya gitu. bener. Jadi hari ini spesial banget di hari Rabu tengah minggu ini apa ya. Kita juga sudah kedatangan seseorang yang sangat spesial. Yang mau mengucapkan dan memberikan apresiasi juga hadir bersama kita ada Kakor Lantas Polri. Yang terhormat sudah hadir bersama kita ada Irjen Polisi Dr. Andes Agus Suryono Groho. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak, silakan. Pak Irjen, Pak Agus juga. Ini ada dua Bapak Agus di sini. Silakan Bapak. Pak Irjen mohon izin, monggo silakan. Saya duduk di mana? Boleh di sebelah sini Bapak. Bapak Agus dulu. Iya, kita ukur, matur masalah ini. Nah, Pak Agus juga monggo silakan. Iya. Punten. Siap. Nah, Pak Irjen, terima kasih sudah mau berkenan hadir sama kita di sini. sudah hadir ke studio Detik Pagi. Luar biasa. Silahkan. Ini yang terkejut sebenarnya nggak cuma Aibda Agus, tapi kita berdua juga terkejut. Saya bangga sama beliau. Saya harus datang. Punten Pak, maaf. Masya Mohon izin Allah. Pak. Pak, Oke. jadi Bapak udah mendengar Pak tentang ya Bapak Aibda Agus gitu yang katanya kemarin viral di Bogor membukakan jalan buat orang yang wah itu udah di kondisi kritis banget Pak. Iya. Ya saya sangat mendengar dan itulah cermin bahwa kita sebagai pelindung, pengayom dan menolong. Menolong dan menolong masyarakat ini luar biasa. Luar biasa. Siap juga. Terima kasih juga. Itu kira-kira sengaja atau tidak sengaja atau memang niatnya Saya menolong? refleksnya Komandan Jenderal izin, saya refleks aja sedang melakukan pengaturan lalu lintas karena mungkin weekend cukup meriah untuk situasi saat itu. Pengaturan lalu lintas melihat kendaraan menerobos yang saya tutup, saya refleks kan ini yang saya tutup. Oke, nggak usah takut. Siap, sudah punya istri belum? Siap sudah Ya, Jenderal, siap. Nanti kasih tahu namanya Agus lagi. Siap sudah. Terima kasih Jenderal, siap. Luar Masya biasa. Allah, Top. siap. Saya hadir untuk sampean. Siap, Ya. Masya Allah Komandan. Jenderal izin, terima kasih Dan banyak. termasuk untuk detik. Terima Siap. kasih Bapak, kami yang terima kasih sudah Betul. berkenan hadir loh ini. Pak Irjen terima kasih banyak. Iya. Tapi bener ya Pak, karena buat aku pribadi tuh melihat Aibda Agus gitu ya, kurang lebih kan quote unquote mempertaruhkan jabatannya begitu ya, mempertaruhkan juga pekerjaannya untuk kemudian melakukan tindakan yang bisa jadi ada orang yang salah menyangka, salah kaprah, kemudian memvideokan, memviralkan, jadi mempertaruhkan ya ibaratnya pekerjaannya dari Aibda Agus juga. Jadi Betul. luar biasa banget ya. Ini adalah aksi heroik ya Pak ya yang mungkin kalau telat melakukannya kita nggak kebayang siapa yang akan terjadi dengan lansia tersebut yang akhirnya alhamdulillah berhasil diselamatkan ke rumah sakit. Betul. Ini karena kita sudah bertemu dan kita juga sebenarnya sama-sama kaget nih. Kayaknya kita bakal break sejenak. Yes. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu bersama dua Bapak Agus yang hadir bersama kita di sini ya. Mohon izin Pak, kita break sebentar ya Pak ya. Oke, Yes. siap. Itu dia. Jangan kemana-mana Detikers, kita akan kembali setelah satu ini tetap di Detik Pagi. Jangan tidur.